Halo semuanya, saya Sarah Regina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan produk dan layanan. Inovasi sendiri itu merupakan sebuah ide atau tindakan yang belum ada sebelumnya. Nah, inovasi sendiri itu berkembang dari waktu ke waktu mengikuti zaman. Sedangkan kreativitas itu berperan sebagai awal munculnya sebuah inovasi. Dengan adanya ide-ide yang baru akan melahirkan inovasi yang lebih baik lagi, terutama dalam proses mengembangkan produk dan layanan. Karena seiring berkembangnya zaman, akan banyak sekali hal-hal baru yang akan terjadi. Maka dari itu, sangat perlu adanya kreativitas dan inovasi yang dituangkan dalam desain untuk mewujudkan pengembangan produk dan layanan serta organisasi yang lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Selanjutnya, apa sih itu strategis pengembangan produk dan layanan? Nah, jadi di sini strategis pengembangan dan layanan itu dibagi menjadi dua ya. Kita bisa lihat sendiri, ada persyaratan pasar dan ada dari sumber daya operasi. Kemudian ada tahapan perkembangan itu pertama dimulai dari pembuatan konsep. Nah, kemudian dari konsep-konsep yang sudah ada itu dilakukanlah penyaringan konsep, memilih konsep-konsep terbaik yang kemudian itu dituangkan dalam desain awal. Yang desain awal ini kemudian dilakukanlah evaluasi agar terjadi peningkatan desain yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kemudian dibuatlah pembuatan prototipe dan desain yang kemudian dikembangkan menjadi proses operasi. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Nah, di sini kita bisa melihat proses pengembangan produk dan layanan. Nah, selanjutnya, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Proses pengembangan produk dan layanan dapat dinilai dari keefektivitasannya melalui kinerja dalam suatu hal, kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuannya untuk memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru. Selanjutnya, studi kasus yang diambil dari perusahaan Apple. Nah, perusahaan Apple sendiri ini adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, dan keberhasilannya itu bergantung pada fokus dan inovasi dalam mengembangkan perangkat elektronik dan perangkat lunak. Untuk berkontribusi pada pertumbuhan lebih lanjut perusahaan dan memenangkan pangsa pasar yang lebih besar, itu perlu untuk mengidentifikasi produk spesifik baru yang dapat diperkenalkan Apple dalam waktu terdekat untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan. Keunggulan kompetitif Apple saat ini itu bergantung pada posisi terdepannya di pasar teknologi informasi dan elektronik konsumen. Produk perusahaan unik dalam kualitas, inovasi, kreativitas, pilihan, dan bahkan desain. Perusahaan selalu mengeluarkan produk baru setiap tahun, hingga yang paling terbaru saat ini itu keluar iPhone 13. Ya, iPhone ini tuh selalu upgrade setiap tahun, mulai dari desain, teknologi yang digunakan itu terus berkembang. Hal ini pastinya muncul karena adanya inovasi dan kreativitas yang dituangkan agar produk-produk mereka itu menjadi produk unggulan. Proses pengembangan produk Apple mungkin merupakan salah satu proses desain paling sukses yang pernah diterapkan. Dengan valuasi yang melebihi $2 triliun, itu ada banyak sekali hal yang dapat dipelajarin dari desainer Apple ini dan diperkenalkan ke dalam lingkungan desain mereka sendiri. Bahkan Apple itu merupakan bisnis yang sangat tertutup. Bahkan pada masa Steve Jobs di perusahaan, hampir tidak mungkin untuk mengetahui cara kerja internal bisnis. Ini tidak mewujudkan ketika keunggulan pasar bisnis adalah pendekatan desainnya. Ketika tim desain mengerjakan produk baru, mereka kemudian terputus dari bisnis Apple lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.